Tuan Fu kakek Fu Jingyan. Aku dengar Tuan Fu menderita infark cerebral beberapa waktu lalu. Benar, Tuan Fu sengaja keluar dari rumah sakit hari ini untuk menghadiri pesta pertunangan cucunya. Tua. Sejak saya masuk, Anda telah meremehkan saya. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Setelah Anda meninggal, Jingyan akan menyerahkan grup Fu kepada saya dengan dukungan keluarga Ye. Saat itu, saya akan menjadi kepala grup Fu. Kakek. Ini Tuan Fu. Jadi dia adalah cucu Tuan Fu. Fu Jingyan. Tuan Fu, aku Bei Sintong dari keluarga Bai. Apakah Anda masih ingat gelang ini? Anda memiliki sequel pasca stroke. Dengan saya di sini, saya bisa menyembuhkan Anda. Dia kakekku. Jangan main-main. Wanita ini yang telah merayu Jingyan. Tadi malam dia bahkan tidur sekamar dengannya. Jangan khawatir. Jingyan selalu acuh tak acuh terhadap wanita. Para wanita yang mencoba merayunya sejak kecil. Jika tidak 100 setidaknya 80. Lihat saja bagaimana aku akan menangani jalang ini. Tolong percayalah padaku. Saya Bei Sintong, berasal dari keluarga medis. Saya adalah penerus Bai Sanjian. Saya yakin bahwa saya bisa menyembuhkan penyakit kakak Anda. Apa itu Bai Sanjian atau Hai Sanjian? Dari mana datangnya dukun palsu ini? Bagaimana dia bisa menyelinap masuk, keluar? Mama, aku mengundangnya. Jingyan, saya tahu Anda berhati baik. Sejak kecil kamu suka memelihara kucing dan anjing ya? Tapi hari ini adalah pesta pertunangan Anda. Sembarang orang tidak bisa begitu saja menyelinap masuk. Saya tidak setuju. The film was translated and narrated by N Media. Kakek, apakah kamu mengenalnya? Tuan Fu, apakah Anda mengenali isyarat tangan ini? Gerakan tangannya sangat familiar. Wanita berbaju merah dalam mimpiku, juga ahli dalam pengobatan. Gerakan tangannya persis sama. Keluar. Tidakkah Anda dengar? Biarkan dia mencoba. Aku tidak mempercayainya. Aku mempercayai kakek. Kakek mengandalkanmu. Ya. Jalan ini akan merusak rencana besar saya. Jingyan, upacara akan segera dimulai. Cepatlah pergi. Mengapa tepatnya? Teknik akupuntur Bai Sintong. Persis seperti wanita dalam mimpiku. Jingyan, sudah waktunya bertukar cincin. Kenapa kamu masih melamun? Xiao Liu, kamu masih ingat gak kehidupanmu yang dulu? Apakah kamu belajar kedokteran? Apa? Obat. Kepalaku sakit sekali. Ada apa? Setiap kali aku memikirkan masa lalu, kepalaku sakit sekali. Itu makanya aku sengaja nggak mau mikirin hal-hal itu. Jadi begitu. Jingyan, detail kehidupanku sebelumnya, aku tidak mengingatnya dengan sangat jelas. Tapi aku ingat. Aku sangat mencintai Yan Lang di kehidupan dulu. Aku rela mati untuknya. Di kehidupan ini, aku juga rela mati untukmu. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak mendesakmu lebih jauh tentang ini. Tidak apa-apa. Aku menemukanmu. Aku sangat senang.
Ternyata ada kecantikan di tempat seperti ini. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sintam. Sintam. Yanlang. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan takut. Semuanya baik-baik saja sekarang. Aku kembali. Sintam. Aku bersumpah. Hidup ini hidup selanjutnya. Dan kehidupan setelah itu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan tetap di sisimu. Gadis kecil. Jangan kira aku tidak tahu. Kau cuma berakting mengobati penyakit orang tua itu. Hanya untuk mengincar putraku. Saya harus berkonsentrasi penuh. Saya sama sekali tidak boleh terganggu. Pun saya tidak boleh berhenti. Jika tidak, semua usaha saya akan sia-sia. Tuan Fu tidak akan pernah bisa pulih. Akan ku beritahu. Menantuku hanyalah Xiao Liu. Sedangkan kau, jangan pernah memikirkannya. Namun, tidak masalah jika kau memikirkannya. Jingyan dan Xiao Liu sudah bertukar cincin. Aneh, kita baru saja bertemu secara kebetulan. Tapi di hati saya, rasanya seperti saya telah kehilangan sesuatu. The film was translated and narrated by M Media. Jangan ragu. Aku bersedia. Sium, Cium, sium, cium. sium. Guru berkata, dia adalah takdir cinta di masa laluku yang belum selesai. Lalu mengapa aku merasa sama sekali tidak ada apa-apa untuknya? Bukan dia. Cium. Lihat, ada kupu-kupu. Jingyan, upacaranya belum selesai. Anda membawaku kemana? Ada apa ini? Sangat misterius. Banyak sekali kupu-kupu. Orang dalam mimpiku. Apakah itu kamu? Tuan Fu, jangan bercanda. Kita baru saling kenal beberapa hari. Bagaimana mungkin saya muncul dalam mimpi Anda? Tapi, Jangan ragu sama sekali. Tunangan Anda masih menunggu Anda di atas sana. Bukankah dia yang selama ini Anda cari mati-matian? Ya, Jingyan. Semua orang melihat. Semuanya maafkan aku. Akulah yang memberitahu Jingyan sebelumnya bahwa aku suka kupu-kupu. Aku tidak menyangka pada saat seperti ini, dia masih belum lupa. Jadi begitu, aku tahu itu. Siapa sangka alam begitu baik. Kupu-kupu datang ikut merayakan kebahagiaan kita. Cium, sium, cium, sium, Cium-cium, cium, sium, cium-cium, cium-cium, cium, sium, cium, sium, cium-cium, cium-cium, cium, sium, cium, sium. cium-cium. Dia tidak bisa. Tuan besar Anda sudah baik-baik saja sekarang. Cepat hentikan dia. Jangan bergerak, Anda harus istirahat dulu. Gadis bodoh. Dia menjaga dirinya tetap suci selama bertahun-tahun ini. Hanya menunggumu. aneh, perasaan sakit hati itu. Kembali lagi.
Bagaimana aku bisa merasakan padanya? Detak jantung yang berdebar kencang. Ini tidak mungkin. Orang yang kucintai seharusnya adalah wanita dari mimpiku. Seharusnya Ye Xiaoliu. Bai Sintong. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Serat gadis yang merusak upacara ini. Keluar dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Bantu aku berdiri. Kakak kamu bisa berdiri. Aku dengar Tuan Fu lumpuh seumur hidup. Bagaimana dia masih bisa berdiri? Aku rasa wanita muda ini menyembuhkannya. Jingyan. Karena Nona Bai ini menyembuhkan penyakit tuan tua. Kalau begitu berikan dia uang dan usir dia. Hari ini adalah pesta pertunangan kita. Aku tunanganmu. Jingyan. Kau terluka. Pigmen merah ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ye Xiaoliu. Tanda lahirmu. Itu palsu. Kamu salah paham, Jingyan. Sebenarnya tanda lahirku di kehidupan sebelumnya. Juga digambar. Tidak mungkin. Soalnya semua yang ada dalam mimpi itu samar dan tidak nyata. Kamu tidak melihatnya, juga tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana kamu tahu milikku tidak digambar? Aneh. Mengapa Ye Xiaoliu menggambar tanda lahir di posisi ini? Apakah ini kebetulan? Orang yang ingin dia tiru adalah saya. Tapi kenapa? Aku ingat di bahumu. Mama bilang, tanda lahir ini tidak boleh diketahui orang luar. Itu adalah bekas luka. Saya mendapatkannya saat saya diburu sebelumnya. Semuanya saya umumkan. Hanya orang yang memakai gelang ini adalah cucu menantuku. Tunangan cucuku Fu Jingyan. Pasti Bai Sintong. Tuan tua, apakah kau bingung karena sakit? Siapa yang dinikahi putraku adalah keputusanku. Di Jiangcheng, kau tidak akan menemukan siapapun yang lebih cocok daripada Xiaoliu. Sedangkan untuk orang bermarga Bai ini, dia tidak punya latar belakang, tidak punya status, dan asal-usulnya sama sekali tidak jelas. Bagaimana mungkin kita membiarkan Jingyan kita menikahinya? Konyol. Asal-usulnya tidak penting. Selama aku tahu itu, sudah cukup. Selama aku hidup, keluarga Fu tidak akan berada di bawah kendalimu. Kau, Jingyan. Batalkan pertunangan itu segera, dan pasangkan cincin itu di tangan Bai Sintong. The film was translated and narrated by M Media. kita sepakat. Hanya berpura-pura bertunangan. Untuk saling membantu. Saya bisa mendapatkan bantuan dari Tuan Fu. Aku bisa lepas dari tekanan keluarga buat nikah lagi. Masing-masing memperoleh apa yang diperlukan. Ya. Bibi, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Kau tidak punya tanda lahir. Dia juga tidak. Putraku, aku mengenalnya paling baik. Cincin ini, Jingyan sendiri yang memasangkannya padamu. Aku tak akan membiarkannya mengambilnya lagi, dan dia tidak akan berani menentangku. Aku hanya menginginkanmu sebagai menantuku. Bai Sintong akan selalu menjadi simpanan. Bibi, mereka tidak akan tinggal bersamakan. Bagaimana mungkin? Jingyan kita selalu acuh tak acuh pada wanita. Dia tidak pernah membawa wanita pulang. Kita tidak boleh lebih dari 5 meter terpisah. Jadi, aku harus pulang. Aku hanya bisa membawamu kembali bersamaku. Sintong. Sekarang pamanmu mencarimu kemana-mana. Keluarga Fu bisa menjamin keselamatanmu.
Mama saya sudah menemukan Tuan Fu. Setelah dia pulih sedikit, kami akan datang menyelamatkanmu. Ya. Kenapa kamu hanya berdiri? Masuklah. Mengapa Anda membawaku ke sini? Mulai sekarang setiap malam, kamu akan bermeditasi denganku di sini. Setiap malam, saya harus tinggal dengan Anda. Bagaimana menurutmu? Nyonya Fu. Jangan panggil saya begitu sembarangan. Kalau mau bikin sandiwara ya lakukan sampai selesai. Jangan salah paham. Aku tidak tertarik pada wanita. Anda tidak mungkin. Hentikan imajinasimu yang liar. Aku lahir dengan 3 jiwa dan 7 roh. Kekurangan jiwa emosi. Adapun kasih sayang duniawi ini, aku tidak tertarik. Kedengarannya cukup mistis. Hanya saja Anda belum bertemu orang yang tepat, bukan? Bai Sintong, keluar. Untuk saat ini kau harus tinggal di rumah keluarga Fu. Aku akan menangani Bai Sintong dengan benar. Untuk membuatnya mundur karena kesulitan. Ya. Bibi Anda memanggil saya. Bawa koper Xiao Liu ke kamar tamu. Mulai hari ini, dia akan tinggal di rumah keluarga Fu kita. Biar kamu nemenin aku supaya nggak bosan. Keluarga Fu punya begitu banyak pelayan. Kenapa aku yang disuruh bawa barang? Karena kau ingin menjadi anjing peliharaan Jingyan. Kau harus belajar dengan benar. Bagaimana menyenangkan ibunya. Saya saat ini membutuhkan sesuatu dari keluarga Fu. Jadi saya tidak bisa marah. Saya akan menahannya untuk saat ini. Di dalam koper, aku menaruh 2 batu besar yang sangat berat. Namun dia benar-benar bisa mengangkatnya. Karena dia jalang. Jalang itu punya hidup murah dan tulang murah. Begitu banyak kekuatan. Dia pantas menjadi beban bagi orang lain. Bai Sintong, apa kamu tidak tahu ilmu medis? Kemarilah dan pijat aku. Dadaku sakit sekali. Bai Sintong, kenapa kau tidak cepat? Bawakan aku obat dan air. Bai Sintong, gelangkuku jatuh. Cepat ambilkan untukku. Orang sepertimu yang hanya fokus pada intrik, jalang yang menempel pada orang lain. Jika aku tidak mengendalikan kekuatanku, cukup 1 tendangan dariku mereka langsung rata. Jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau buka matamu lebar-lebar. Dan berhenti mengganggu putraku. Kau dengar aku. Kau. Kamu hanya bisa naik pangkat berkat bantuan pria. Dasar tidak tahu malu. Beraninya kamu mendorong bibi. Suara kalian berdua keras, penuh semangat. Sepertinya kalian berdua bisa menjaga diri sendiri. Saya tidak akan melayani kalian kalau begitu. Kamu mendorong bibi dan kamu masih berani pergi. Bai Sintong, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Bai Sintong, masuklah dan bermeditasi denganku.
Ibuku mempersulitmu. Ya, Dia selalu mendominasi. Dan suka mengendalikan segalanya. Kamu tidak perlu terlalu patuh. ya. Suara apa itu? Ibumu tidak akan membiarkanku makan. Saya lapar. Nanti aku suruh orang bawain makan buat kamu. Tidak perlu. Saya sudah siap. Lihat itu. Itu namanya menggali kuburan sendiri. Kamar ini tidak pernah mengizinkan daging atau makanan berbau menyengat masuk. Dia malah membawa paha ayam masuk. Kau tunggu saja. Mari kita lihat bagaimana Jingyan mengamuk. Dia sedang makan paha ayam di kamarku. Aku harus menghentikannya. Dan mengusirnya keluar. Tapi melihatnya makan dengan lahap seperti itu, aku tidak tega melakukannya. Apa yang terjadi? Mungkinkah gelang ini yang memengaruhi pikiranku? Pasti begitu. Kenapa Jingyan belum marah? Itu tidak benar. Ketika dia kecil dan sakit, dia akan muntah bahkan ketika dipaksa minum sup ayam. Para pelayan yang dulu membersihkan kamarnya. Jika mereka berbau daging, semuanya dipecat olehnya. Ya. Bai Sintong ini benar-benar mencari masalah. Jingyan paling The film benci was wanita mendekatinya. translated and Wanita narrated terakhir by yang melemparkan Media. dirinya ke pelukannya. Diusir dari rumah olehnya. Tulang hidungnya bahkan patah. Jangan terburu-buru dulu. Ini mungkin tidak sesederhana itu. Jangan sampai musuh curiga dulu. Selidiki latar belakangnya dengan cermat. Tentang tadi malam saya minta maaf. Saya janji itu tidak akan terjadi lagi. Lupakan saja. Jangan sebutkan lagi. Mulai hari ini, kamu akan menjadi asistenku. Tinggal di kantor sebelah. Tanpa izinku. Kau tidak boleh meninggalkan radius 5 meter. Dimengerti. Sudahkah kau dengar? Ketua Fu kita bertunangan kemarin. Aku dengar. Itu Nona Ye Xiaoliu dari keluarga Ye. Pertunangannya begitu mendadak. Pasti aliansi keluarga kan? Ketua Fu dan Nona Ye dari keluarga Ye. Mungkin tidak memiliki banyak kasih sayang satu sama lain. Ketua Fu bahkan membawa asisten pribadi hari ini ke perusahaan. Aku dengar mereka berdua keluar dari mobil bersama. Mereka bahkan saling menemani ke rapat dan makan. Jangan tanya betapa lengketnya mereka. Benarkah itu? Berhenti bicara. Berhenti. Biarkan aku memberitahu kalian semua. Istri ketua grup Fu hanya bisa aku. Simpanan tetaplah simpanan. Posisi utama bukan untuk mereka. Lihat bagaimana aku akan menghadapinya hari ini. Jalan tak tahu malu ini. Xiaoliu, jalan ini yang mencoba merebut Jingyanmu. Tepat sekali. Anda gila. Jangan pergi. Mencari Fu Jingyan ya. Bai Sintong, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Serius kamu sampai ngikutin Jingyan ke kantor? Saya juga tidak mau. Dia memohon saya untuk datang. Kamu. Omong kosong. Menyebar perselisihan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya seorang profesional medis. Saya punya 100 cara.
Untuk melakukannya tanpa ada yang tahu. Untuk membuat Anda berharap mati. Coba tebak. Berapa banyak jenis yang bisa Anda tahan? Jalang, jangan sombong begitu. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa membantumu hari ini. Bai Sintong. Kau masih berani mengancam kami, berani bertindak, berani juga menanggung akibatnya. Jika kamu ingin menjadi simpanan, maka kamu harus siap dipukuli. Saya terlalu malas berdebat dengan kalian semua. Minggir. Saya mengenakan biaya untuk layanan saya. Jangan buang waktu saya. Lihat itu. Ini siaran langsung sekarang. 10.000 orang sedang menonton. Termasuk karyawan grup Fu. Aku akan di depan semua orang ini, menghancurkan wajahmu, merobak pakaianmu, dan biarkan mereka semua melihatmu. Keadaan yang sangat memalukan. Kau pikir Fu Jingyan masih akan peduli padamu nanti? Jadi bagaimana kalau ini siaran langsung? Jangankan puluhan ribu orang luar. Bahkan jika saya berdiri di atas makam leluhur Anda, di depan 18 generasi leluhur Anda, saya tetap akan menampar Anda. Pukul dia. Saudara-saudara, kami sedang siaran langsung memukuli jalang itu. Bukankah ini menarik? Kalau mau main, ayo main besar. Mulai sekarang, berapapun roket yang kalian beri teman-teman, kalian akan memukulnya sebanyak itu dengan tongkat. Begitu banyak roket. Terima kasih atas dukungan kalian, saudara. The film was Lihat aku. translated and Saya narrated tidak by bisa M. menghindar lagi. Media. Bagaimana jika saya melewati 5 meter? Fu Jingyan akan di depan puluhan ribu orang. Dipermalukan? Pukulan bagus. Mari kita berikan semua orang tampilan dekat. Dan lihat ekspresi jalang itu saat dia dipukuli. Betapa menyedihkan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jangan paksa saya. Jarum yang patah masih berpikir bisa mengancam kami. Kalian berdua tidak berguna. Kalian biasanya sangat pandai menindas orang lain. Bukankah kalian cukup tangguh? Jeti, kenapa kalian jati lemah di depannya? Aku membesarkan kalian sia-sia. Dia sepertinya tahu seni bela diri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia lebih kuat dariku? Dia kok bisa lebih kuat dariku di setiap hal? Apakah Anda ingin melihat sesuatu yang lebih menarik? Berapa banyak roket yang akan Anda kirim? Saya akan menampar Ye Xiaoliu sebanyak itu. Bagaimana kalau begitu? Apa yang harus kita lakukan? Jumlah roket bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tidak mungkin. Anda sungguh yakin anggota keluarga Anda berada di pihak Anda dan benar-benar melindungi Anda. Mereka hanyalah memperlakukan Anda seperti badut, sebuah lelucon. Kebetulan saya tidak sibuk hari ini. Kalian masing-masing akan kuajari pelajaran. Ye Xiaoliu, apakah saya benar-benar seorang simpanan? Anda paling tahu di hati Anda. Hal-hal yang diperoleh melalui penipuan, ketika kebenaran terungkap, ditakdirkan untuk dikembalikan. Dan kalian semua, sebelum membela orang lain, cari tahu dulu mana yang benar dan salah. Kalau tidak, saat tembakan berbunyi, yang pertama mati yang paling awal adalah kalian. Dan kalian semua, sekumpulan orang The film bodoh. was translated and narrated by M. Media. Kau pergi kemana tadi? Aku membunuh beberapa lalat di toilet. Bagus sekali. Kakek, Jinyan, aku menemukan cara untuk membatalkan daya tarik antara gelang-gelang ini. metode apa? Metode apa? Yaitu kalian berdua perlu memiliki interaksi intim. Semakin intim semakin baik. Aku tutup telepon sekarang. Anak ini Jinyan memiliki ikatan yang dangkal dengan kerabat. Kapan dia akan lebih praktif? Bagaimana kalau kita coba? Coba apa? Berinteraksi secara intim.
Tidak ada gunanya. Apa kau lupa? Berpegangan tangan, berpelukan. Semua itu sudah kita coba. Kalau begitu bagaimana? Kalau kau sedikit rugi, dan biarkan aku menciummu. Aku minta maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Kau tidak mungkin. Benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Dan tidak tertarik pada wanita kan? Aku hanya menunggu. Wanita impianku. Dia menunggu orang impiannya. Aku juga menunggu orang impianku. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Sebenarnya aku juga. Jingyan. Bisakah kamu meminjamkan tunanganmu sebentar? Kau ingin dia melakukan apa? Mengatur beberapa dokumen keluarga Fu. Aku tidak percaya orang luar. Meskipun aku juga tidak terlalu puas dengannya. Tapi, dia tetap dianggap anggota keluarga Fu. Baiklah. Aku akan ikut denganmu. Tetaplah di kamar sebelah. Jangan pergi jauh. Ya. Xiao Liu, untuk menghadapi Jalang seperti dia, tidak perlu bertindak secara pribadi. Selama kita mencari tahu latar belakangnya dan menemukan lawannya, kita akan pakai orang lain untuk membereskan sisi kotor ini. Aku sudah memberimu orang yang kamu inginkan. Di mana obat yang kuminta? Itu kakak kandung putramu. Dan kau masih tega melakukannya. Kau tidak berbeda. Apakah obat ini benar-benar akan berhasil? Jangan sampai seperti terakhir kali. Berikan sampah itu padaku. Gadis kecil itu di balik semua kenakalan ini. Jangan khawatir, dosis obat ini cukup untuk menumbangkan 10 sapi. Mari kita perjelas dulu. Setelah kau menguasai keluarga Fu, gelang pusaka keluarga Fu itu harus diberikan kepadaku. Gelang kecil ini. Kamu berulang kali datang memintanya. Benar. Aku ingat. Nona Bai juga punya satu di tangannya. Jangan ikut campur urusan yang tidak seharusnya kau tahu. Jangan khawatir. Aku hanya menginginkan 2 gelang. Sedangkan untuk keluarga Fumu, aku tidak tertarik. Kenapa kalian semua? Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Keponakanku tersayang. Zaman apa ini? Singkirkan senjata dinginmu. Ikut denganku. Bai Sintong, kenapa kau berlarian sembarangan? Berhenti. Kau tiba begitu cepat. Karena kau sudah jatuh hati pada keponakanku. Kalau begitu sudah sepatutnya kau memanggilku paman. Cukup bicara, serahkan orangnya. Pintu ini terlalu berat. Aku tidak bisa mendorongnya sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku harus mengambil kitab suci Raja Obat untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Seharusnya tidak seperti ini. Sindam, kakek buyutmu memiliki pandangan ilahi. Dia pernah meramalkan bahwa keturunan keluarga Bai dan Su akan muncul memakai gelang yang sama. Oleh karena itu, dia menempatkan kitab suci Raja Obat di ruang rahasia untuk dibuka oleh mereka yang ditakdirkan. Masalah ini hanya kakek buyut dan aku yang tahu. Orang luar tidak tahu kan? Tingkat keintiman gelang kalian belum penuh? Apa ada bila kemajuan untuk ini? Kalian sudah bertunangan. Belum juga kalian sempurnakan pernikahan.
Untuk membuka ruang rahasia, kalian harus meningkatkan tingkat keintiman kalian. Penuhi bila keintiman. Aku pergi sekarang. Kalian berdua luangkan waktu dan kerjakan itu. Kakek, tidak mungkin sengaja mengoceh omong kosong. Berusaha menipu kita agar pernikahan sempurna ya. Ya bagaimana hal seperti ini bisa diputuskan begitu saja? Kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Kau. Kenapa kau menatapku seperti itu? Sudahlah. Mari kita coba dulu baru bicara. Kau sama sekali tidak boleh impulsif. Jangan hancurkan keyakinanku. Jangan merusak kultivasiku. Bai Sintong, cepat lepaskan tanganku. Hal-hal seperti itu tidak bisa terburu-buru. Aku belum siap. Lepaskan aku. Minggir. Demi ibuku, aku harus mencoba bersamamu hari ini. Coba apa? Kau wanita. Tidak punya malu. Sedikit. Tapi tidak banyak. Aku datang sejauh ini untuk menyelamatkanmu. Balasmu kebaikan dengan kejahatan. Jika menyelamatkan, selesaikan sampai tuntas. Ketika kamu mengantar Buddha, antarkan dia ke barat. Jadi tolong bantu aku sekali lagi. Lagi pula ini pertama kalinya bagiku juga. Dan kamu tidak akan dirugikan. Ini bukan tentang keuntungan atau kerugian. Fu Jingyan, kau mau menyangkal masa lalu kita? Kehidupan masa lalu apa? Kamu bicara omong kosong. Dan bertindak sembrono. Bai Sintong. Aku tahu kamu ingin menyelamatkan ibumu. Tapi aku sudah punya seseorang di hatiku. Aku bisa bekerja sama denganmu dalam hal lain. Tapi satu hal ini sama sekali tidak mungkin. Kamu punya seseorang di hatimu. Ya. Aku selalu punya seseorang yang kusukai. Apakah itu kekasih impianmu? Mungkin kamu akan menganggapnya lucu. Tapi aku memberitahumu. Aku sudah lama berkomitmen padanya. Tidak ada gunanya. Tidak peduli trik apa yang kamu gunakan. Aku tidak akan berubah pikiran. Fu Jingyan, aku sudah mengenalimu. Apakah kamu belum mengenaliku? Orang yang kamu inginkan jauh di langit. Namun tepat di depan matamu. Ini adalah tanda lahir, bukan digambar. Aku tidak berbohong padamu. Jika itu benar-benar kamu, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? The film was translated and Ibuku narrated berkata, by M Media. Karma meliputi 3 kehidupan. Di kehidupan ini, tubuh menerima balasan. Tanda lahir ini pertanda karma sial kehidupan dulu. Jadi dia menginstruksikanku, menutupinya rapi dengan concealer. Tidak heran saat pertama kali bertemu denganmu. Rasanya aku pernah bertemu dan akrab sebelumnya. Hal-hal dari kehidupan masa lalu kita, bukan hanya kamu. Aku juga sering memimpikannya. Aku pernah bersumpah untuk selalu berada di sisimu. Itulah mengapa kamu tertarik padaku, dan kamu berjanji untuk melindungiku dari segala bahaya. Itulah mengapa bahaya itu dipindahkan. Untuk menebus penyesalan di kehidupan masa lalu kita. Kita bisa bertemu di kehidupan ini. Berhutang budi di kehidupan masa lalu. Bertemu di kehidupan ini. Aku bersumpah. Hidup ini hidup selanjutnya. Dan hidup setelah itu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tidak akan pernah terpisah. Yan Lang tidak peduli berapa lama kamu pergi. Aku akan menunggumu kembali. Itu kamu. Ini benar-benar kamu. Tahu berapa lama aku mencarimu? Maafkan aku. Jingyan. Aku sudah membuatmu menunggu begitu lama.
Mantra terlarang sekte apa ini? Di usia 10 tahun, aku mulai bermimpi kehidupan masa lalu. Aku terbangun menangis tanpa henti. Itu adalah seorang Grandmaster yang mengajariku kultivasi. Memberiku manik-manik doa. Dan merapalkan mantra pelindung padaku. Sejak hari itu, aku belajar bermeditasi dan menenangkan pikiranku. Mantra pelindung. Tidak heran rumor di pasar mengatakan, wanita yang mendekatimu tidak akan berakhir baik. Jadi itu karena mantra pelindung. Grandmaster berkata, mereka yang berhati jahat tidak bisa mendekat. Hanya cinta sejati yang bisa memecahkannya. Bai Sindong. Apakah kamu benar-benar kekasih impianku? Tentu saja. Lalu kenapa kamu tidak benar-benar mencintaiku? Tidak bisa mematahkan mantra terlarang. Aku tidak tahu. Berhenti berpura-pura. Ibuku bisa bersekongkol dengan Ye Xiaoliu. Kakekku tentu saja bisa bekerja sama denganmu juga. Pokoknya mereka ingin aku menikah dan punya anak. Tanda lahirmu. Itu memang tidak digambar. Itu ditato bukan? Bai Sindong. Kakekku beri kamu berapa uang sebenarnya? Agar kamu berinvestasi sebanyak itu. Apakah kamu tahu? Harapan apa saja yang baru kamu beri padaku? Pada saat itu, aku sudah percaya. Berpikir aku akhirnya bisa menemukan yang dari impianku. Kapan tepatnya kamu mulai merencanakan ini? Dengarkan aku menjelaskan. Mungkinkah bahkan pertunangan adalah bagian dari rencanamu? Tujuannya adalah untuk mendekatiku. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku pikir aku bergegas ke keluarga Bai hari ini untuk menyelamatkanmu dari kesusahan. Justru aku jatuh ke jaring yang kau rajut. Jika bukan karena mantra pelindung itu, apakah aku masih rela ditipu olehmu seumur hidup? Bai Sindong, kamu benar-benar pemburu yang cerdik. Jingyan, jangan pergi. Fu Jingyan, mengapa kamu merasakan sakit demi dia? Jangan bodoh. Dia hanya seorang penipu. Kakek, apa sih yang terjadi dengan mantra terlarang? Sialan itu. Sindom, jangan terburu-buru. Aku bertanya padamu. Saat kau bersamanya barusan, apa yang kau pikirkan? Buka ruang rahasia. Buka kitab suci Raja Obat demi nyawa ibuku. Kalian berdua? Yang satu ingin menemukan kekasih impian secepatnya. Yang lain ingin segera menyelamatkan ibunya. Kalian terlalu tidak sabar. Kalian belum jatuh cinta. Jadi cara ini gagal patahkan mantra kalian. Tapi ibuku dalam bahaya maut. Aku tidak punya waktu agar perasaan tumbuh perlahan dengannya. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dinalar. Kau diliputi kecemasan akan ibumu. Dan dia telah mencarimu selama 20 tahun. Dengan kesalahpahaman sebesar ini. Hatinya juga sakit. Pembohong. Keluar dari kepalaku. Ketua Fu. Selamat pagi. Kenapa kamu di sini? Aku asisten pribadimu.
Kantorku tepat di sebelah kantormu. Apakah kamu lupa? Jangan marah, jangan marah. Hidup itu seperti sandiwara. Kita bertemu karena takdir. Orang lain marah, tapi aku tidak akan. Jika amarah melukaimu, kau tak tergantikan. Renungkan kebaikannya padaku di masa lalu. Ayo Bai Sintong. Ketua Fu tunggu aku. Ingat serahkan laporan kuartal berikutnya. Ketua Fu. Cuaca kering. Minum lebih banyak air hangat. Tidak perlu. Aku hampir lupa tentang transfer kerusakan. Maaf. 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 Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Tidak. Sama sekali tidak. Apakah dia menyiram Ketua Fu dengan air panas? Ternyata Ketua Fu fobia pada ketidakmampuan. Mengingat temperamen Ketua Fu, dia mungkin akan memecatnya di tempat. Dipecat itu masalah kecil. Kalau sedang kejam dia bisa menampar keras. Jangan tertipu oleh kecerobohannya, sosoknya benar-benar menakjubkan. Kalau tidak, mengapa dia bisa menjadi asisten Ketua Fu? Tapi melihat situasi saat ini, dia mungkin sudah tidak disukai lagi. The film was Berhenti translated menyeka. and narrated Keluar. by M Media. Bukan apa-apa. Mari kita lanjutkan ke item agenda berikutnya. Pergi ke bagian akuntansi dan ambil gaji kalian. Mulai hari ini, kalian berdua dilarang untuk menginjakan kaki di grup full lagi. Ini, asisten Cheng, apa sebenarnya kesalahan kami? Kami berhak tahu apa kesalahan kami. Mulai sekarang, jaga mulut kalian. Pergi sana. Aku akhirnya berhasil merapikannya. Dan jatuh lagi. Tolong. Bos, ada apa Anda memanggil saya? Aku sama sekali tak memberi tugas ke Bai Sintong. Kenapa dia sibuk sepanjang hari ini? Begini, orang-orang licik di tempat kerja itu, bagi mereka statuslah yang menentukan perlakuan. Anda belum mengumumkan identitas Bai Sintong. Dan lagi pula dia pendatang baru. Dia bahkan menyinggung Anda. Jadi bukankah orang lain akan mengganggunya? Bos? Sudah waktunya pulang. Aku belum memesankan makan siang untukmu. Anda lihat. Ayo pergi. Baiklah. Jangan repot-repot. Makan dulu. Ketua Fu, kamu membawakanku makan siang. Sebenarnya aku tidak lapar. Tapi kamu peduli padaku, dan aku sangat senang. Kamu terlalu cepat senang. Aku tidak bisa menghabiskan semuanya sendiri. Aku sudah meninggalkanmu sisa nasi. Ketua Fu, Anda memberinya makanan sisa. Makan kalau mau, kalau tidak ya sudah. Nyonya, sebenarnya Ketua Fu jauh di lubuk hatinya. Selalu memikirkan Anda. Anda tahu. Belum pergi juga. Datang-datang. Nyonya, saya akan pergi sekarang. Makan pelan-pelan. Akhirnya tidak sakit lagi. Si bodoh ini. Lapar sampai sakit perut padahal belum makan siang. Kenapa aku merasa khawatir padanya? Dia sama seperti Ye Xiaoliu. Keduanya pembohong.
Aneh. Ye Xiaoliu berbohong padaku, tapi hatiku tetap tenang. Tapi saat Bai Sintong membohongiku, aku jadi sangat marah. Bagaimana jika dia tidak membohongiku? Lalu, siapa yang memukulnya? Aku sudah bekerja keras sepanjang hari disuruh-suruh. Penuh amarah yang kupendam. Tolong jangan memprovokasiku. Dan kalau itu memang ulahku kenapa? Pintunya terkunci. Dan kedap suaranya bagus. Bahkan jika Bibi membunuhmu tak ada yang tahu. Jika kamu berani pukul aku beberapa kali lagi, bagaimanapun akulah yang dipukul. Putramu yang akan merasakan sakitnya. Ini pot bunga. Ayo pukul aku di sini ayo. Dasar jalang. Ramuan pemikat macam apa yang kamu berikan pada Jingyan? Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Memukul ibunya membawa tekanan etis, tapi memukulmu tidak ada. Bibi, lihat dia. Bai Sintong, apa yang membuatmu begitu sombong? The film was Keluarga translated Bai sudah and tiada. narrated by Kamu tidak lebih dari anjing liar. Jika keluarga Fu tidak menerimamu, kamu akan jadi apa? Dan pamanmu? Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Mereka sudah menangkapmu. Tapi anehnya tidak membunuhmu. Jingyan menyelamatkanmu. Jadi kau bersekongkol dengannya. Aku selalu curiga, bagaimana dia berhasil diam-diam menyusup ke grup Fu. Jadi kau orang dalam. Jadi kenapa kalau aku begitu? Memangnya kenapa kamu mau melaporku? Biarkan aku memberitahumu. Jingyan selama bertahun-tahun ini hanya fokus pada kultivasi. Dia tidak pernah peduli masalah perusahaan. 3 hari dari sekarang, setelah lelaki tua itu meninggal, seluruh keluarga Fu akan berada di tanganku. Setelah Bibi menjadi kepala keluarga Fu, orang yang akan dinikahi kakak Jingyan hanya bisa aku. Kamu ingin masuk keluarga Fu, jangan mimpi. Bagaimana jika aku menyingkirkan pesaingnya? Bai Sintong, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah lelaki tua itu mengirimmu? Kalian berdua sama sekali tidak berdaya. Namun kalian berani memprovokasiku. Kalian hanya melebih-lebihkan diri sendiri. Bai Sintong, kamu benar-benar berani menyerang. Aku adalah ibu Jingyan. Kakak Jingyan, tolong. Bai Sintong, apa yang kau lakukan? Kalian berdua berkomplot melawanku, bukan? Kau sengaja memaksaku bertindak, bukan? Nah, kamu membuat ibu takut setengah mati. Aku tahu. Lelaki tua itu biasanya tidak menyukaiku. Dia mengirim Bai Sintong untuk menghadapiku. Tapi aku membongkarnya. Dia ingin membungkamku. Keluarga Fu malah membiarkan serigala masuk. Fu Jingyan, dia berbohong. Dia dan pamanku punya kesepakatan pribadi. Mereka diam-diam berkolusi. Mereka pasti punya niat buruk. Bibi adalah ibu kandung kakak Jingyan. Cintanya pada putranya sangat mendalam. Bagaimana mungkin dia berbohong padanya? Sebaliknya kamu, Bai Sintong, mulutmu penuh kebohongan dan omong kosong. Kamu kejam dan bengis. Penuh tipu daya. Orang seperti itu tidak pantas tinggal di perusahaan, dan apalagi di keluarga Fu. Menurutmu siapa yang akan kupercaya? Kau tidak akan percaya padaku. Dalam hatinya, aku sudah menjadi pembohong tak tahu malu. Apa kau akan memutuskan hubungan denganku? Kenapa kau begitu yakin aku tidak mempercayaimu? Kenapa kau tidak menjelaskan? Nak, cepat putuskan pertunanganmu dengannya. Usir dia dari keluarga Fu. Seseorang yang menipu perasaan seperti dia tidak pantas berada di sisi kakak Jingyan. Kamu yakin percaya apa kata mereka? Dan mengusirku. Semuanya berhenti bicara. Aku tidak ingin mengecewakan kakek. Mengenai pembatalan pertunangan. Ayo tunggu 3 hari pasca pesta ulang tahun kakek. Baru kita bicara. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Setelah lelaki tua itu meninggal, seluruh keluarga Fu akan berada di tanganku.
Jadi 3 hari lagi adalah perjamuan ulang tahun Tuan Fu. Dia mungkin punya rencana di perjamuan itu. Tuan Fu telah baik padaku. Aku tak bisa hanya diam dan pasif. Baiklah, aku setuju. Pertunangan dibubarkan 3 hari lagi. Kau menyetujuiku begitu saja. Bukankah ini yang kau inginkan? Apa kau tidak ingin menyelamatkan ibumu lagi? Aku bisa mencoba metode lain. Mengenai hubungan kita. Apa kau sudah lepas semua keterikatan? Bagaimanapun kau takkan percaya kataku. Apa gunanya penjelasanku? Apakah masih perlu bagiku untuk terikat? Namaku Bai Sintang. Bukan Bai Feijin. Kau. Dasar jalan kecil. Diamlah. Lihat betapa marahnya kakak Jingyan karena ulahmu. Saat kita bicara, bukan tempatmu untuk menjala. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Semoga kakek hidup lama setinggi pegunungan selatan. Dan kekayaan seluas laut timur. Ini adalah ginseng liar berusia 1000 tahun dari Gunung Chanbai. Ini rumput kodok yang tumbuh di halaman belakangku. Bai Sintong. Tidak apa-apa jika kau marah padaku. Tapi hari ini adalah ulang tahun kakek. Memberikan sepotong rumput. Itu terlalu berlebihan. Cinta kalian berdua satu sama lain lebih baik dari hadiah apapun. Ingat, segera beri aku cicit. Kita semua akan mendengarkan kakek. Bai Sintong. Masalahnya belum dijelaskan dengan jelas. Lupakan niat membatalkan pertunangan. Fu Jingyan. Setelah aku membantumu menyelamatkan kakek, maka aku paksa kau menyelamatkan ibuku. Nanti kamu pimpin Bai Sintong pergi dulu. Aku akan pergi dan membius lelaki tua itu, untuk memastikan tidak ada yang salah. Baik. Kali ini kita sama sekali tidak boleh gagal lagi. Terakhir kali lelaki tua itu sudah terkena stroke. Itu semua karena jalan kecil itu, yang ikut campur. Mengerti, Bibi? Jangan khawatir. Jadi stroke Tuan Fu sebelumnya. Bukan kecelakaan tapi perbuatannya. Bai Sintong berhenti di situ. Aku bicara padamu. Mau kemana? Mencari masalah lagi. Tidak takut dipukul. Ada begitu banyak orang di sini. Aku tidak percaya kamu berani memukulku. Bai Sintong, aku memberitahumu. Ini bukan tempatmu. Setelah pesta ulang tahun selesai, kakak Jingyan akan membatalkan pertunangan ini. Keluarga Fu tidak akan ada hubungannya denganmu. Ye Xiao Liu, kau hanya mengoceh di sini. Yang kau inginkan hanyalah mengulur waktu untuk melaksanakan skema tak terkatakanmu. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah menyegel titik akupuntur mati rasa dan bisumu. Dalam 1 jam, kau tidak akan bisa bergerak atau berbicara. Jadilah boneka kayu kecil yang baik. Kau gadis. Bagaimana kau bisa mabuk begitu saja di awal? Saat kau tidak bicara, kau sebenarnya terlihat cukup enak dipandang. Tetaplah di sini dengan patuh. Seperti diduga, agen pengaktif darah diganti koagulan. Untungnya aku sudah bersiap. Tuan tua setiap hari membutuhkan suntikan agen pengaktif darah. Setelah diganti dengan koagulan, gumpalan darah akan terbentuk setelah disuntik, menyebabkan infark cerebral sekunder. Selamat Tuan Fu. Selamat untukmu. Selamat untukmu. Di mana Fu Jingyan? Aku ingin menunjukkan pada Fu Jingyan bukti Ye Xiao Liu dan perbuatan jahat ibunya. Kemana saja kau? Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Aku mengkhawatirkanmu. Mengapa khawatir tentangku? Lagi pula aku pembohong besar bukan?
The film Apa was yang kau pegang di translated tanganmu? and narrated by M. Ini Nidia. adalah Tuan Fu pingsan. Cepat panggil ambulans. Kakek. 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 Bai Sintong. Wanita beracun. Kau benar-benar mencoba membunuh kakek Jingyan. Semuanya lihat. Ini buktinya. Apa benarkah itu? Benar-benar dia. Ada bukti yang jelas. Jadi apalagi yang ingin kau sangkal? Ini semua adalah jebakanmu. Jika aku tidak salah, apa yang kau pegang? Tepatnya adalah racun yang membunuh tuan tua itu. Ini bukan milikku. Bukan milikmu. Bukan milikmu. Lalu bagaimana bisa ada di tanganmu? Tepat sekali. Dia bahkan belum resmi menikah dengan keluarga Fu. Dan dia sudah ingin membunuh kakek. Dia benar-benar bejat. Niat wanita ini terlalu jahat. Terlalu jahat. Yang paling berbisa adalah hati wanita. Terlalu jahat. Dia bahkan berani meracuni kakak. Bai Sintong. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang harus kau jelaskan? Bukan aku sungguh. Cepat seseorang. Tangkap dia. Bukan aku. Ibu Fu Jingyan benar-benar menepati janjinya. Aku membantunya meracuni Tuan Fu sampai mati. Dan dia menyerahkanmu kepadaku. Bai Sintong. Kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Fu Jingyan tidak akan pernah membayangkan. Orang bersekongkol dengan orang luar untuk melukai kakeknya. Sebenarnya adalah ibunya sendiri. Sekarang kau telah menjadi musuh keluarga Fu. Tidak ada yang bisa membantumu. Rencana cerdik menabur perselisihan. Kau terlalu memujiku. Sepertinya aku masih tidak bisa mengalahkan paman. Lepaskan aku. Aku akan memberitahumu di mana kitab suci Raja Obat berada. Di mana? Cepat katakan. Mendekatlah, aku hanya bisa memberitahumu sendirian. Kau tidak diikat. Tunanganku. Siapa yang berani menyentuhnya? Pelaku kesalahan banyak akan binasa oleh tangannya sendiri. Meridianmu telah disegel olehku. Kau sudah menjadi orang lumpuh. Kalian semua. Kalian tidak merencanakan ini. Ini bagaimana ini mungkin? Bukankah kalian berdua bertengkar hebat? Konflik internal antara kita sebagai suami istri. Itu disebut kesenangan romantis. Ini belum pada tingkat kesenangan romantis. Mari kita urus urusan yang sebenarnya dulu. Baiklah. Sebenarnya akting kita dalam sandiwara ini, supaya ular keluar dari sarangnya. Dan mengungkap mata-mata. Lepaskan. Kalian semua. Menantu perempuanku paling cerdas. Daripada mengumpulkan bukti kolusi kalian, lebih baik memasang jebakan dan membiarkan kalian masuk begitu saja. Mama. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku tidak terima. Aku membesarkanmu dengan susah payah, tapi yang kau inginkan hanyalah berkultivasi. Mengapa Tuan Tua bisa berkuasa, tapi aku tidak bisa? Ini beracun. Fu Jingyan. Lepaskan aku. Kalau tidak aku akan meracuninya sampai mati. Jingyan, selamatkan aku. Jingyan. Ini adalah racun tak terpecahkan keluarga Bai. Fu Jingyan, kau pasti akan mati.
Jika kau mendengarkanku dan menyerahkan lebih awal kitab suci Raja Obat, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang dia hanya bisa menunggu kematian. Sintong racun jenis apa ini? Apakah ada penawarnya? Tidak. Nah, ini semua salah ibu karena telah mengecewakanmu. Mengapa kau menyelamatkanku? Nah, ini semua adalah balasan ibu. Balasan itu telah menimpa anakku. Sintam. Pertunangan dibatalkan. Setelah aku mati, aku akan mengembalikan kebebasanmu padamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau bisa menyelamatkannya. Bukankah kau bilang tidak ada penawarnya? Kakek dari pihak ibuku berkata, racun ini tidak dapat dipecahkan. Alasan mengapa ini tidak dapat dipecahkan adalah karena di dunia ini tidak ada satupun dokter yang rela berkorban nyawa untuk selamatkan orang lain. Tapi aku bersedia. Bodoh. Jika kau bertukar darah dengannya, kau sendiri akan mati. Sintam. Jangan. Di kehidupan selanjutnya, mari kita saling menghargai dengan baik ya. Jangan buang waktu lagi untuk saling curiga. Baiklah, Bei Sintong. Apakah kau benar-benar akan mati untuknya? Kitab suci Raja Obat belum diserahkan. Kau tidak boleh mati. Cepat katakan padaku, di mana kitab suci Raja Obat? Berhenti berdebat. Sintong. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Bagaimana aku bisa mencurigaimu menipuku? Sintam. Bangun. Aku menantimu selama bertahun-tahun. Aku masih punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Ketua Fu, haruskah saya memanggil ambulans? Tidak ada gunanya. Racun yang keluarga Bai gagal sembuhkan. Tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Aku akan membawamu pulang. 1000 kali kubacakan kitab suci untukmu. Kau pasti akan bangun. Nah, kau telah mengurung diri selama 3 hari. Kumohon cepatlah keluar. Jangan menakuti ibu. Nah, Sintam. Aku sudah melafalkan kitab suci 1000 kali untukmu. Kenapa kau belum bangun? Sintam. Ini semua salahku.
Kenapa aku meragukanmu? Kenapa aku bertengkar denganmu? Sebenarnya aku sudah lama jatuh cinta padamu. Entah orang dalam mimpiku itu kau atau bukan, itu tidak penting. Di hatiku, hanya ada kau. Sindam. Leluhur Agung akan menceritakan sebuah kisah padamu. Pada zaman dahulu, dengan ilmu medis dukun Agung Sirwaba, dia dikenal sebagai Raja Pengobatan. Sepasang gelang ini adalah artefak ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Pengobatan 500 tahun yang lalu. Seorang jendera dan seorang tabib wanita ilahi mengaktifkan kembali sepasang gelang ini. Yang satu menenangkan dunia, yang lain menyelamatkan Hawa. Pada akhirnya, karena kecurigaan Kaisar, mereka berdua mati demi cinta. Garis keturunan medis kuno kita. Selama 500 tahun berikutnya, tidak ada yang mampu mengaktifkan gelang ini kembali. Sampai kelahiranmu. Saat menemukan jodoh yang ditakdirkan, dan mengaktifkan kembali sepasang gelang ini, kau akan menjadi kebal terhadap semua racun. Kau akhirnya bangun. Aku bermimpi sangat panjang. Ada banyak kisah sedih dalam mimpi itu. Untungnya, kau masih di sini. Kita tidak akan pernah meragukan satu sama lain. Kita tidak akan pernah berpisah. Apa kau siap? Ayo, Baiklah. Kitab Suci Raja Obat. Aku akhirnya mendapatkan kitab suci Raja Obat. Tidak sia-sia aku melarikan diri dari penjara. Aku berjaga di sini 3 hari 3 malam. Beisintong, kau pikir menyegel meridianku akan membuatku lumpuh seumur hidup? Ku bilang padamu, dengan kitab suci Raja Obat, bahkan meridian yang terputus pun bisa disembuhkan. Mulai sekarang aku adalah Raja Obat. Aku tak terkalahkan. Aku ada apa denganku? Apa yang terjadi? Dulu Raja Obat, untuk mencegah buku ini direbut oleh penjahat. Menaruh racun aneh di dalam buku itu. Hanya dengan mengaktifkan gelang-gelang itu, yang kebal racun dapat mengambilnya tanpa risiko. Siapapun yang menyentuhnya akan keracunan. Efeknya langsung terasa. Rasa sakitnya menembus jantung. Sintong, selamatkan aku. Aku salah. Aku pamanmu. Hidup dan matimu ada di tanganmu sendiri. Itu tergantung pada penampilanmu. Aku mengerti. Sintong, ibumu belum meninggal. Aku akan membawamu padanya. Bawa aku ke sana cepat. Trik apapun yang kau mainkan itu tidak berguna. Aku tidak akan menyetujui persyaratanmu. Keluar.
Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Mama. Xiaotong. Mama. Aku akhirnya menemukanmu, Mama. Apakah itu benar-benar kau? Mama. Ini aku, Mama. Aku mengikuti instruksimu. Bawa gelang ke Jiangcheng cari keluarga Fu. Hari ini aku akhirnya mengambil kitab suci Raja Obat dan menemukanmu. Mama. The film was Ayo pulang. translated and narrated by M Media. Xiaotong. Xiaotongku. Ini bukan imajinasiku. Mama. Mama. Ini benar-benar Xiaotongku. Xiaotong. Benar. Dan ini. Mama. Mama. Dia adalah cucu Tuan Fu. Fu Jingyan. Bibi. Sintong adalah istriku. Aku akan mencintainya kini dan selamanya. Tidak. Untuk selamanya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Fu. Dia membesarkan anak yang baik. Mama. Xiaotong. Kau sudah mendapatkan kitab suci Raja Obat. Apa rencanamu memakainya mulai sekarang? Aku akan mewarisi semangat dan integritas Raja Obat. Obati yang sakit, selamatkan dunia. Tak mencari nama atau untung. Kitab suci Raja Obat ini, aku akan menyalinya dan menyerahkannya kepada negara. Dengan cara ini, garis keturunan pengobatan kuno kita tidak akan pernah lagi menghilang dari dunia. Baiklah, Mama, ayo pergi. Sintong, bukankah kau bilang akan menyelamatkanku? Aku berjanji akan menyelamatkanmu. Tapi aku tidak berjanji kau tidak akan menderita. Racun mematikan ini baru fatal setelah 7 hari. Ingat, kau tidak boleh terkena angin. Dan juga tidak boleh menyentuh air. Jika tidak, kau akan berharap mati karena rasa sakitnya. Tunggulah di sini dengan patuh selama 7 hari. Sintong, selamatkan aku. Selamatkan aku. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Guru Agon, apa ini? Ini adalah jimat pelindung. Jinyan, Karman meluas melalui 3 kehidupan. Tubuh ini menanggung pembalasan yang layak. Kau harus menjaga hati sucimu. Dan tidak jatuh cinta. Hanya ketika kau jatuh cinta dengan orang impianmu, ketukanmu bisa terangkat. Ingat ini. Cinta sejatimu harus bebas dari segala kepentingan. Kalau tidak, tak ada yang mampu mematahkan jimatmu. Baiklah. Kutukannya terangkat. Itu membuktikan aku mencintaimu, tanpa ikatan kepentingan apapun. Tidak peduli siapa kita dulu. Orang yang kucintai saat ini adalah kau, tepat di depan mataku. Bai Sintong.